konsekuensinya harus mati. Tapi pada waktu mati, Raja Daud langsung bangkit memuji Tuhan dan melakukan dan sampai akhir hidup jadi pakai Tuhan luar biasa. Nah, saya mau tanya ibu Tuhan itu, apa yang membuat kita hari ini? Saya tidak membahas dosa kita. Artinya kalau kita belajar dari Raja Daud, mau dosa sebesar apapun, mau pembunuh, pencuri, perkosa, penipu, semua Tuhan akan pulihkan dan ampuni dosa. Asal kuncinya kita mau bertobat kepada Tuhan. Tetapi konsekuensinya tetap kita harus menjalankan hukum di tempat ini. Apakah Tuhan bisa? Bisa. Dia akan mempercepat proses kita di sini. Lewat banyak revisi, banyak peraturan yang secara manusia tidak bisa kita pikirkan. Tetapi cara Tuhan yang ajaib dapat membuat kita semua di tempat ini bisa bebas. Tidak ada yang mustahil. Saya mau berkasih. Kenapa Daud sudah melakukan hal yang nyata dalam hidupnya bersama Tuhan? Saya kan pernah bilang, saya pernah melakukan 2008 sejak saya menikah. Saya sekali Yesus, tetap Yesus. Apakah waktu saya menerima Yesus semuanya indah-indah? Tidak. Saya mengalami banyak. Saya 2008 saya kerja, saya berhenti, ada susah-susah. Saya usaha sendiri 3 tahun Tuhan berkati. Saya punya gedung, saya punya mobil mewah zaman itu, Mercy, dan punya mobil angkutan dan punya karyawan lain. Sampai 2001, tapi iblis mencoba seperti Ayub. Saya dari gedung 5 lantai, saya kontrak 21. Dari MRC saya naik motor dalam sekejap. Tapi saya kuat. Kenapa? Saya berpikir, saya cerita Ayub, tidak ada apa-apa dengan saya. Dalam sekejap harta bendanya habis, belum sempat datang lagi undang-undangnya. Dia bilang anaknya semua mencari-cari semua, bencana habis. Belum sempat apa, istrinya datang suruh menguntuki. Dan terakhir dicoba. Semua badannya wow. Saya kuat. Saya berpikir bahwa belum apa-apa. Uang bisa dicari, tetapi jiwa hal binasa bagaimana? Dalam sekejap, padahal waktu itu ada hamba Tuhan satu gereja. Saya ngomong di zaman besar, waktu itu saya sudah melayani. Ya, kita jauhin sedikit. Waktu saya berjalan 2 tahun, dia tiba-tiba mau masuk saham, saya bilang nggak bisa, akhirnya dia titip uang. Tapi dengan perjanjian 5% sebulan, mungkin udah berjalan 2 tahun kembali. Tiba-tiba ada 10 perusahaan besar macet. Yang namanya saya disitu kertas, keuntungan hampir seperti sembako. Tapi dalam waktu itu dalam sekejap saya bilang sama dia ada macet, tapi dia nggak bisa kesempatan. Punya sendiri. Akhirnya saya jangan 5% tadinya kita 3%. Seminggu kemudian dia datang, dia bilang bukan uang saya, uang tentara. Saya langsung dikasih waktu 1 bulan. Bayangin, saya dulu waktu 98 2003 saya badan saya begini aja, tapi 10 kilo turun dari sekarang. Bayangin, stres dalam 1 bulan. Itulah yang membuat saya, anak saya 2001 baru lahir. Akhirnya istri saya, papi jual semua. Lihat ya, akhirnya itu saya ceritakan. Jual dalam waktu 1 bulan, saya harus bayar. Jadi cepat jual itu semua setengah harga kan? Saya punya gedung setengah harga, mobil setengah harga, mesin setengah harga. Semua yang saya jual, saya bayar sama distributor. Akhir itu saya pindah. Hanya waktu itu sisa 20 juta. Saya bisa kontrak 21, saya bisa motor, dan saya sempat bergumul sama Tuhan. Saya ingat Raja Daud, Abraham
Saya minta tobat. Mungkin saya salah, Tuhan. Apa yang membuat saya salah? Kesombongan saya mungkin. Saya minta ampun. Apapun lah, tidak tulus apa, saya minta ampun. Minta ampun Tuhan ada bersikap. Kamu ampuni orang yang membuat kamu bangga. Udah kan saya tak ampuni. Kamu telepon, ada bisikan. Puji Tuhan, saya telepon. Kalau saya telepon, akhirnya dia cari saya. Yang meminta maaf, udah saya tidak akan melakukan kerjasama atas hati kita. Saya mau apa yang terjadi?